Gimana rasanya pakai HP di bawah 1 juta di tahun 2025? Dan ini adalah Tecno Spark Go 2 yang baru gue pakai, dan harganya ini bisa kalian dapatkan di bawah 1 juta ya kalau lagi promo. Sedikit tambahan, kalau video ini dibuat pas varian 364 aja ya, karena yang 4128 belum keluar. Jadi nanti gue mungkin ada beberapa revisi kalau dibikin video ini. Dan kalian ambil yang 4128 aja, oke? Dan gimana dengan pengalaman pakai handphone ini? Kalau menurut gue dengan banyak keterbatasan dan kekurangannya, ya masih banyak keterbatasan dan kekurangannya, ini masih bisa dimaklumi karena harganya yang sangat murah ya. Bahkan gue waktu check out pun bisa dapat di harga 800 ribuan nih. Nah, gue nggak mau terlalu banyak bahas tentang masalah speknya karena yang mau gue ceritain lebih ke pengalaman gue pakai ya. Dan menurut gue ini handphone cakep banget ya, karena desainnya sendiri ini mirip banget sama iPhone 16 nih. Langsung aja kita mulai reviewnya, dan ini adalah review dari Tecno Spark Go 2. Nah, untuk layarnya dia pakai LCD 6,67 inch, dia udah HD plus ya, yang tentunya untuk pengalaman nonton ataupun main game udah cukup oke kok. Di harga 1 jutaan jangan komplain banyak ya. Malah menurut gua kalian harusnya senang nih, karena refresh rate-nya di handphone ini masih dapat 120 Hz, yang menurut gua untuk pengalaman scrolling dan main game tertentu ini jadi lebih nyaman ya. Tapi ya 120 Hz ini entah kenapa kayaknya nggak terlalu bisa ke-apply di beberapa game karena dia pakai Android Go nih. Untuk rasio layarnya sendiri di 20:9 ya, jadi dia agak memanjang sedikit. Nah, untuk chipsetnya sendiri dia pakai Unisoc T7250 yang biasanya dipakai di harga 1 jutaan nih. Dan performanya ya oke aja, standar, dan di bawah 1 juta ini udah lumayan oke nih. Kalau kalian yang penasaran tutunya nih, gue kasih lihat. Nah, untuk RAM dan storage-nya, waktu gue bikin video ini, varian yang ada cuma ada yang 3 GB dan storage 64 GB ya. Yang tentu gue bisa komplain karena RAM 3 GB itu terlalu kekecilan di handphone ini. Yang tentunya kenapa? Karena dia waktu untuk multitasking udah lumayan berasa berat nih kalau kalian pindah-pindah dari game berat ataupun dari aplikasi yang lumayan berat. Jadi gue sarankan kalau kalian pakai handphone ini fokus di satu hal aja ya. Dan yang seperti gue bilang sebelumnya, karena ini dibuat di 3 GB waktu video ini dibikin, ambil yang 4128 ya. Karena 4 GB pun juga menurut gue sebenarnya udah terlalu kecil sih. Dan 4 tapi jadinya bikin lebih mending dibanding 3 ya. Untuk storage sama ya, storage ambilnya 128 nanti. Dan untuk storage-nya tentunya ini masih pakai eMMC ya. Karena kalau udah pakai UFS tentu ini langsung recommended. Tapi nggak perlu khawatir kalau kalian RAM kurang, kalian bisa tambah RAM virtual nih. Yang sebenarnya storage-nya udah terlalu kecil, malah kalian pakai RAM virtual. Jadi agak sayang ya. Kalau menurut gue pakainya untuk 1 GB aja cukup. Dan kalau kalian masih merasa kurang, ini masih ada slot SD card ya. Jadi nggak perlu khawatir, kalian masih bisa nambah nih. Nah, untuk desainnya sini kalian bisa lihat ya dimensinya berapa. Dan menurut gue ini cukup oke aja ya. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, masih enak digenggam di tangan gue. Dan beratnya juga masih cukup enteng nih. Kalau dipegang di tangan gue, dengan tambahan casing pun dia masih sekitar 180 gram aja. Untuk materialnya tentu dia pakai plastik ya untuk bagian bodi dan sampingnya. Kalau untuk depannya pastinya kaca, tapi untuk proteksi gue nggak nemu sih ini dia ada proteksi atau nggak, tapi kita anggap aja nggak ada ya. Walaupun layar nggak ada proteksi, dia udah IP64 nih, dan dia juga bisa tahan banting 1,5 meter. Jadi ini handphone udah tentunya tahan banting kalau kalian pakai untuk di luar ya, kalau kalian nggak sengaja jatuh ataupun kena hujan, ini masih awet nih. Ya pasti jangan dicemplungin karena dia bukan IP68 ya. Untuk pilihan warnanya dia ada 4 nih. Ada hitam, putih, abu, sama hijau ya untuk warna ya yang paling unik. Tapi tentunya menurut gua kalau warna yang paling cakep kalian pilih warna putih nih, karena ini putihnya putih gading gitu ya. Jadi ini banget sama iPhone 16 yang desainnya menurut gua paling cakep di harganya nih. Bahkan di 1 jutaan pun menurut gue masih kalah ya ini desain yang lain. Termasuk simple dan gak terlalu banyak embel-embel lain ya. Nah, untuk konektivitas dia masih 4G nih, tapi udah dual SIM ya tentunya. Dan dia udah triple slot nih, jadi bukan yang SIM 2-nya itu hybrid ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian mau pakai 2 SIM card sekaligus sama SD card nih, masih cukup ya. Untuk Wi-Fi, Bluetooth, GPS sudah pastinya ada ya. Tapi kalau untuk NFC sendiri dia nggak ada di handphone ini. Dan ini cukup wajar ya untuk harga di bawah 1 jutaan. Untuk USB-nya udah pakai USB Type-C tentunya, dan dia support OTG ya. Selain itu dia masih ada infrared ya, yang tentunya ini bisa berfungsi sebagai remote kalau kalian mau ganti sesuatu kayak misalnya AC dan lainnya ya. Nah, untuk speaker sendiri ini menurut gue cukup di luar dugaan ya, karena dia ngasih dual speaker di atas dan bawah ya. Yang walaupun di atasnya low banget cuma 1, di bawahnya 3 ya. Jadi ini sebenarnya nggak balance banget. Tapi untuk di bawah 1 juta gue nggak bisa komplain, ini speakernya cukup oke kalau untuk dipakai. Bukan yang bagus ya, tapi cukup oke di harganya.
Nah, kalau untuk OS-nya sendiri, dia pastinya pakai iOS yang tapi berbasis Android Go ya. Untuk fiturnya, dia ada AI yang AI-nya ya kalian bisa lihat sendiri ya. AI-nya itu mungkin tipis-tipis kayak buat AI writing, translate. Dan ada satu hal yang unik, yaitu dia punya namanya Freelink teknologi yang dia bisa telepon ataupun chatting dengan sekitar tanpa perlu jaringan wifi ataupun seluler ya. Ini gue udah coba pakai berbarengan dengan Tecnopova 7 dan dia bisa langsung chat dan call tanpa sinyal ya, karena bisa dilihat sini ini tanpa sinyal, tapi wifi gue lupa matiin ya. Tapi ini harusnya nggak perlu karena dia pakai jaringan Bluetooth dan GPS buat ngedeteksi orang yang pakai Freelink ya. Jadi udah jelas ya kalau aplikasi ini masih terbatas di Tecno aja nih. Gue belum bisa nemuin di Play Store kalau pakai HP lain. Nah, untuk keamanan sendiri nggak perlu khawatir, dia udah punya fingerprint di samping dan dia masih bisa face unlock nih. Jadi kalau kalian males pakai fingerprint, masih ada face unlock-nya kok. Dan sensor-sensor lainnya kayak accelerometer, proximity, dan kompas pun masih ada di handphone ini. Dan untuk kamera belakang sendiri udah 13 megapiksel, aperture-nya 1,8 di 27 mm, dan dia pakai wide-nya. Dia bisa PDAF atau autofocus ya, autofokusnya dikit-dikit lah ya. Kamera tentunya pasti nggak ada stabilizer ya untuk di bawah 1 juta, dan ini cukup normal. Tapi mengejutkan adalah dia masih bisa rekam sampai 2K 30 fps nih. Jadi mungkin kalian bisa kalian pakai tripod ataupun yang lain untuk biar ini handphonenya bisa stabil nih. Kalau untuk kamera depannya, dia resolusinya 8 megapiksel dan dia masih punya flash juga ya. Dan untuk video recordnya sama nih, bisa 2K 30 fps yang menurut gua overkill ya, karena 1080-nya udah bagus di handphone ini. Sama gue coba pakai, kameranya ini di luar dugaan lumayan bagus. Ya, lumayan di 1 juta loh. Bahkan ini kurang dari 1 juta. Yang kalian bisa langsung lihat nih, untuk video recordnya nanti gue akan kasih lihat. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Tecno Spark Go 2 ya. Jujur untuk videonya ini bagus sih. Di luar ekspektasi dengan harga kayak gini, ini cakep ya. Untuk warna detail juga lumayan bagus loh. Ini di Full HD 30 fps ya. Ini nggak sampai 60 ya, normal lah ya. Oke, ini kalau di 2K 30 fps di Tecno Spark Go 2 ya. Dan wah, ini gue heran sih kenapa harganya bisa semurah ini dan detailnya bisa sebagus ini. Jadi ini kalau gue lihat ini masih bagus loh. Jadi ini kayaknya worth it banget kalau kalian masih pakai buat rekam foto. Ini udah cukup sih, di harganya segini sih nggak ada yang bisa dikomplain ya. Malah ini di luar ekspektasi. Jadi ini gue coba rekam lagi di 1080 30 fps ya, buat coba suara mic-nya kalau lagi di banyak kendaraan nih di samping. Lagi nggak terlalu berisik sih, tapi ya kalian bisa langsung dengar kali ya untuk suara mic-nya kira-kira kayak gimana. Oke, ini kalau di kamera depannya ya. Kalau kamera depannya ya juga cukup bagus ini. Selama dia masih banyak cahaya, kayaknya detailnya masih bagus ya. Ya kalau dynamic range-nya nggak ada bisa dikomplain ya. Tapi untuk kayak detail muka, background ini masih bagus nih. Jadi untuk kamera selfie-nya masih bagus banget. Nah kalau tadi di 2K, ini gue coba di 1080 ya. Tadi bisa dilihat ya, kalau lagi gelap sama ya dynamic range-nya agak kurang ya, kelihatan udah mulai hilang tuh detailnya di samping. Tapi ya menurut gue sih udah cukup bagus. Jadi selama kalian pakai buat di ruangan yang udah cukup terang, ini bagus sih. Ya kira-kira gitu untuk perekaman kamera depannya. Nah, kalau untuk kamera di malam hari bisa dilihat noise-nya sebenarnya masih banyak tapi masih cukup normal ya di sini. Dan kalau untuk kamera depannya sendiri noise-nya udah lumayan parah sih, tapi masih oke lah, masih kelihatan ya di sini. Bisa dilihat contohnya. Nah, kalau untuk baterai dan pengisiannya, baterainya ini dia di 5000 mAh dan chargingnya cuma bisa sampai 15 watt ya. Untuk nge-charge sampai penuh ini butuh waktu sekitar 1-2 jam ya. Dan kalau gue pakai untuk YouTube, dia berkurangnya sekitar 3%. Dan kalau main Mobile Legends, gue main satu game Brawl ini berkurangnya sekitar 3-4% nih. Jadi kalau untuk setengah jam main bisa sampai 10% atau lebih ya, yang menurut gue daya tahan baterai ini cukup bagus. Nah, untuk gaming ya jangan berharap bisa main Genshin Impact di sini karena nge-lag banget. Gue udah coba ya, gue cuma coba main Mobile Legends sama Uma Musume karena ya gue lagi ketagihan main Uma Musume. Untuk dua game ini lancar ya, Mobile Legends bisa stabil di 60-an ya. Memang gue nggak ada frame limit ya, tapi di mata gue ini gue nggak pernah ngerasain namanya stuttering di handphone ini ya.
Jadi ini udah cukup nyaman untuk dipakai main. Dan kalau main Uma Musume, karena dia kayaknya render nggak terlalu berat, ini masih lancar nih kalau gue main untuk nonton beberapa match ya. Ataupun kalian cuma nge-training dong biasanya. Dan ini udah lancar. Oke, jadi ini gue habis main 2 game brawl ya, sekitar 20 menitan. Dan suhunya sebenarnya adem sih, ini gue nggak merasa ada panas sama sekali ya. Jadi gue cuma kasih sekilas aja nih, gak usah lama-lama. Nah, dia habis di kisaran di bawah 30 sih, jadi aman banget. Dan kalau kalian pakai casing udah pasti nggak akan kerasa panasnya ya. Ini gue kasih lihat juga sekilas untuk di layar depannya ya. Ini gue baru kelar soalnya. Jadi sekitar 28an 27, jadi aman banget kalau untuk masih main Mobile Legend ya. Yang pasti kalau game berat Genshin gue nggak tes ini, karena ini terlalu kecil storage-nya di 64 GB aja ya. Nah, untuk paket penjualannya sendiri, di dalam boxnya udah pasti ada handphonenya yang udah terpasang sama anti gores nih. Lalu juga dapat casing, juga dapat chargernya 15 watt, ada juga sama SIM ejector dan buku-buku lainnya. Jadi, Tecno ini masih kasih paket lengkap walaupun harganya di bawah 1 juta nih. Ini menurut gue mantap banget. Selain itu, dari mereka juga klaim kalau ini bisa tahan sampai 4 tahun nih untuk handphone ini, yang gue sebenarnya ragu ya dengan RAM 3 GB emang bisa sampai 4 tahun. Tapi nanti hanya waktu yang bisa membuktikan tentang handphone ini. Nah, untuk harganya sendiri dia di 1 jutaan ya untuk varian 3 GB dan 4 GB. Gue nggak tahu mereka akan rilis lagi versi yang 4 GB atau nggak. Tapi tidak perlu khawatir, walaupun harganya 1 jutaan, kadang di promo tuh bisa dapet di under 1 juta ya. Karena gue udah coba beli ini, gue dapet di sekitar karena gue beli ini di sekitar 800 ribuan. Nah, ini menurut gue mantap banget. Oke, jadi itu dia review dari Tecno Spark Go 2. Selama pengalaman gue pakai, gue cukup nyaman ya. Karena penggunaan gue di sini cuma untuk chat aja, scrolling sosmed, sama main game-game ringan kayak Mobile Legends ataupun Uma Musume aja ya. Jadi, gue main game yang nggak terlalu berat. Kalau main game terlalu berat di sini udah kurang oke ya. Dan kalau untuk nonton ya masih bagus kalau layarnya, walaupun dia cuma SD+, tapi masih nyaman di mata selama pemakaian. Mungkin dengan segala keterbatasannya ini harus bisa dimaklumi ya, kalau handphone ini bisa jadi handphone terbaik kalau dia pakai RAM 4 GB. Jadi kalau kalian dapat yang RAM 4 GB dan harga masih 900, menurut gue itu boleh diambil kok. Terus selain itu juga chargingnya normal ya, 15 watt, bisa 1 jam sampai 2 jam untuk ngecas ini. Ya, jadi itu aja review singkat dari Tecno Spark Go 2. Gue nggak terlalu banyak bahas tentang handphone ini karena ya ini mirip sama handphone sejutaan lain ya, karena gue udah pernah bahas kayak Poco C71 dan kawan-kawannya kayak Redmi A5. Ini bisa dibilang mirip-mirip tapi ngasih desain yang menurut gue lebih cakep ya. Itu salah satu kelebihannya. Dan kelebihan terakhir yaitu adalah kameranya bagus banget. Di bawah 1 juta ini cukup bagus kok. Di luar ekspektasi gue, soalnya gue udah nganggap ini harusnya kameranya bakal jelek sih. Oke, jadi itu dia video reviewnya. Gue Kelvin dari Teknogeek. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka, boleh dislike. Dan jangan lupa subscribe buat bantu channel ini sampai 1000 subscriber ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mungkin yang ada mau tanya-tanya, boleh komentar bawah, nanti gue bisa coba jawab ya. Bye.